permasalahan itu penting apa enggak? Penundaan masalah. Iya. Bagaimana maksudnya? Coba lebih jelas. Kenapa harus ditunda? Enggak, maksudnya ada suatu masalah yang enggak diselesaikan pada waktu itu juga. Jadi kita butuh waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan permasalahan kan kayak itu kan apa namanya datang Ya, dia lagi ya. Apakah itu yang perlu paling apa gampang enggak? permasalahan hutang misalnya. Iya kan? Ya. Ketika ditagih nggak ada uang ya itu kan berarti ditunda. Ya jelasnya ya agak jawabannya gampang ya, nunggu sampai ada uang untuk bisa membayarnya gitu kan. Kalau kita kasih contoh itu kan gitu. Iya. Iya kan? Kan permasalahan itu kan harus jelas. Sehingga kenapa ditunda? Gitu kan? Kalaupun Ari mana? Gimana? Lari dari permasalahan. Orang yang lari dari permasalahan tergantung masalahnya juga gitu kan. Apa gitu kan? Misalnya menghamili orang kan hanya karena ketakutan aja. Kan permasalahannya apa anak-anak muda coba? Utang nggak bisa nyaur, atau dia telah membunuh orang, atau gimana? Apa kan? Coba permasalahan apa yang dianggap berat sehingga harus ditunda? Mau sekolah nggak punya duit, udah itu nggak ada duit. Mau kawin Gak ada modal. Mau kawin gak ada orang. Bisa gimana makanin anak orang? Ya masalah bisa banyak dari segala hal ya kan. Tapi kan yang jadi masalah apa masalah itu sehingga perlu penundaan? Ya kan harus jelas masalahnya apa. Ya kan masalah-masalah yang gampang ditunda ya masalah hutang, masalah kawin, sekolah, ya kan. Ada masalah khusus lagi sih Pak, sampai mungkin masalah sampai sendiri. Saya mikirnya gini Pak. Ya, Soalnya kalau sampai nggak punya masalah sulit menjelaskan. saya mikirnya gini Pak. Hanya Orang-orang yang apa namanya yang minum kan biasanya kan saya mikirnya gitu. Jadi dia lari dari masalahnya untuk sementara. Dia jadi ya kan tadi sudah yang untuk minum. ceritakan, nggak jauh bedanya orang yang masuk ke dalam masjid sekalipun itu juga cara yang baik ya kan. Tapi apakah dia udah mampu mengatasi masalahnya sehingga dia kecanduan harus ke masjid berkali-kali? Ada yang minum obat, ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke penasehat, ada yang datang ke psikiater, ada yang macam-macam kan caranya dia mengatasi masalah. Jadi itu pilihan. Dan dia hanya merasa terhibur pada saat ada nasihat. Ya kan? Tapi begitu dia lepas dari nasihat, dia harus menghadapi kehidupannya lagi. Ternyata balik lagi. Nah, ya itu loh. Itu kan berarti kan dia masuk dalam pusaran loh. Nah, untuk keluarnya itu seperti Nah, apa? iya. Untuk keluarnya. Saya kan dia kalau semisal mungkin dengan datang ke psikiater atau mungkin datang ke apa dengan ke masjid, ke dukun atau ke manapun orang penasihat atau apa lah untuk menyelesaikan masalah. Untuk keluarnya ya, untuk jalan keluarnya selesaikan dengan mempelajari permasalahannya. Ya. Selesaikan dengan tanganmu, gitu kan? Kalau ternyata kita nggak mampu menanganinya dengan baik, ya jalan kedua ya berdoalah, gitu kan? Ya. Nah, kalau ternyata berdoa nggak bisa ya, kalau misalnya pertama selesaikan, rubahlah keadaan itu kalau mampu ya kan. Kalau ternyata nggak mampu, jalan kedua adalah tinggalkan.
jauhi masalah itu. Kalau masalah itu, Dikabur. kalau masalah itu tidak ada yang dirugikan gitu kan. Misalnya sampean di satu kampung yang sampean sebetulnya nggak suka, ya kan? Itulah gunanya Wah, hijrah. kayaknya saya nggak cocok di kampung ini. Saya bisa stres kalau saya gitu. Ini kan sampean bukan melarikan diri. Ini yang namanya hijrah kan, Hijrah, iya iya. ya kan? Hijrah. Tapi Iya iya. hijrahnya sampean kan bukan melarikan diri. Tidak ada yang dirugikan di sana. Kan masalah macam-macam kan. Ada masalah yang bersifat pribadi, ada yang masalah karena ada kaitannya dengan orang lain. Kalau masalah-masalah yang masih berkaitan dengan orang lain, ya kita nggak boleh merugikan. Selesaikan dengan baik. Karena kita juga nggak mau dirugikan, maka kita jangan merugikan yang lain. Tuh. Masalah kan macam-macam ya. Kalau masalahnya seperti itu ya, tinggalkan. Hijrah. Kan gitu. Iya. Kalau ternyata pindah ke sana, di sana pun nggak jauh beda dengan yang di sini, di mana-mana juga sama. Hah? Adaptasi kan. Ya belajar untuk menerima keadaan. Yang harus kita rubah bukan keadaan, tapi diri kita. Nah kalau masalahnya uang, Mengatakan bahwa uang itu penting, harusnya kan sampai harus mampu mengusahakan itu. Gitu. Bagi saya uang itu bukan masalah. Dalam kehidupan ini uang itu hanya sarana. Saya tidak pernah tergantung pada uang, tapi juga saya tidak pernah meremehkan uang. Gitu kan? Karena ketergantungan saya bukan pada uang itu hanya sarana aja. Sebelum ada uang kita kan nggak butuh dia, ya kan? Uang kan hanya sarana untuk mempermudah transaksi saja. Punya apa yang kita butuhkan gitu kan? Balik ke dirinya masing-masing berarti. Iya. Jadi kalau persoalannya uang adalah masalah, itu aja udah salah. Sudut pandang. Udah salah. Kalau uang udah dijadikan sumber masalah, maka uang pun akan membuat masalah. Iya. Namanya kita menganggap dia biang keroknya. Iya. Karena Tuhan bilang, aku nggak jauh dari prasangkamu. Iya. Maka kita harus bersangka baik dengan uang, dengan apapun juga.